Nah, sekarang untuk aksi-aksi sekuensial ini kita akan belajar aksi-aksi mana sih yang memang harus ditulis secara sekuensial, mana yang sekuensi itu nggak ngefek, kira-kira kayak gitu ya. Kenapa kita harus pelajari? Karena lagi-lagi balik ya, bahwa struktur dasar algoritma itu kita punya judul programnya, lagi-lagi biar nggak lupa, kamusnya, isinya tuh apa aja juga, dan baru masukin algoritmanya ya. Jadi seperti ini, oke, ingat-ingat. Dan jadi bagian algoritma dari program itu kita itu bisa manggil-manggil aksi lah kira-kira. Perintah dasarnya itu yang jelas ada input-output, ada assignment gitu ya, ada proses yang harus kita lakukan. Lalu perintah-perintahnya itu mana yang ngurut, mana yang enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu naruh X sama dengan 5, baru kamu bisa kasih operasi B sama dengan X plus 10 misalnya. Nggak bisa kalau bilang B sama dengan X plus 10, baru kamu taruh di bawahnya X sama dengan 5 gitu. Nggak bisa seperti itu. Oke, jadi harus disebut dulu di depan. Terus habis itu analisis kasus tuh bisa, jika ini maka apa, perulangan juga bisa. Gitu. Nah, kalau di Python, biasanya satu instruksi itu satu baris. Tapi kalau misalnya kalian mau hemat, saya sih kurang suka ya kayak gitu. Cuman ya misalnya pengen gitu ya mempersingkat mempersingkat jumlah baris, itu kamu bisa bikin seperti ini. Nama sama dengan input, ada titik koma, nah print nama. Itu sebenarnya ada dua perintah yang terpisahkan oleh titik koma dalam satu baris. Nah, aksi sekuensial itu artinya adalah sederetan instruksi primitif atau aksi yang akan dilaksanakan atau dieksekusi oleh si komputer berdasarkan urutan penulisan gitu ya. Jadi setiap aksi itu pasti dia akan mengubah status. Jadi kayak misalnya tadinya kamu taruh inputnya A sama dengan 10, lalu A sama dengan A plus B gitu ya. Kamu taruh B-nya sama dengan 5. A-nya setelah kamu bilang A sama dengan A plus B, itu langsung ke-update. Dia jadi 10 tambah 5 gitu kan, jadi 15 gitu. Jadi dia harus dimulai, si program ini tuh punya awal gitu kan ya, awalnya tuh apa, dan suatu saat dia juga harus berakhir. Dan kita perlu perhatikan bahwa, nah program yang akan berubah jika urutan barisnya berubah, bisa juga enggak, tapi ini ya, ada juga enggak. Jadi contohnya ini, kita lihat ya, bahwa di sini kan ada I sama dengan integer input, ada juga X sama dengan 100,75. Nah, ini nggak ngefek kalaupun kita tuker, ya. Ya, jadi karena mereka itu tidak saling berhubungan ya, X sama I gitu kan, di sini nggak ada operasi yang butuh I, ya, di sini pun nggak ada operasi yang butuh X, maka diputer pun dia nggak mengubah hasil eksekusi. Sementara kalau kita mengubah yang sebelah bawahnya nih ya, perhatikan di sini, oke. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini print X lalu print I dikali 2. Sementara di sini print I kali 2 dulu, baru print X. Kira-kira mengubah atau enggak? Tentunya mengubah ya, karena dia itu print gitu ya, yang kita lihat dengan mata kita, yaitu kalau di sini X-nya dulu yaitu 100,75, sementara I kali 2 gitu kan, baru input yang kita taruh, misalnya kita taruh input 5, ya, 5 dikali 2, barulah jadi dia angka yang ya, 10 gitulah ya, jadi itu mengubah hasil eksekusi. Itu. Jadi intinya sih kalau mereka tidak saling berhubungan harusnya nggak ngefek gitu kan, tapi kalau misalnya mereka saling berhubungan, misalnya di sini ada X plus I aja, nah itu kalau udah ditukar kayak gini nih ya, X plus I itu udah ditukar, nah itu nggak bisa gitu. Sementara kalau output jelas, kalau outputnya ditukar ya kelihatannya berbeda. Nah, jadi biasanya itu kita kalau misalnya mau bikin instruksi itu kita bikin blok-blok. Kalau ingat pertemuan ke berapa ya, kayak pertemuan kemarin atau 2 pertemuan lalu saya sempat bilang kita bikin blok-blok program gitu kan. Nah, tandanya biasanya adalah indentasi gitu. Dan ternyata Python ini unik nih, dia ternyata sensitif banget sama yang namanya indentasi. Nanti kita akan lihat. Jadi dalam satu blok program dimungkinkan ada blok program lain yang ada dia di inner block, di lebih dalam gitu. Nanti kita akan coba ya langsung. Dan jika instruksi berada dalam satu blok, maka indentasinya mesti rapi. Kalau dia nggak rapi, dia bakal error. Ini unik banget. Ini cuma Python yang kayak gini. At least yang saya tahu ya, karena saya pernah pakainya cuma MATLAB, C++, sudah lupa gitu kan. Dan ternyata pas nyoba Python, oh ternyata dia harus rapi banget. Nah, jadi sebelum kita tulis, kita perhatikan dulu ya. Nah, di sini kita punya di sini.
yang kiri dulu ya. Dia itu ada if begini, lalu ada indentasi di sini ya. Jadi ada kayak tab gitu di sini. Terus habis itu untuk perintah yang if dia A-nya itu lebih dari 50. Else itu kan artinya kan kalau misalnya A-nya itu kurang dari atau sama dengan 50 gitu ya. Jadi ini jangan lupa ini tuh cuma tagar. Jadi ini cuma keterangan aja biar nggak lupa lah. Nah, terus habis itu ada indentasi lagi. This one is okay. Tapi kalau dia lihat nih, if-nya begini, lalu ada indentasi di sini, indentasi yang ini tuh nggak rapi, dia menjorok lebih ke dalam, lebih keluar, terus ini juga ada lagi kayak gini, terus indentasinya malah lebih ke dalam lagi, nah dia akan error, dia nggak akan keran. Oke, jadi kita lihat di sini ya, baris ke-7 dan 13 ada dalam satu blok ya. 7, sampai dengan ke-13 ya, dia dalam satu blok. Oke, dia adalah outer block. Tapi baris ke-9 sampai dengan 10 itu adalah satu blok sendiri juga. Dia inner block. Dan 12 dan 13 itu ada di inner block juga. Sekarang kita langsung coba ya di Python discard. Oke. Oke, saya share screen-nya. Saya taruh pinggir. Ini yang Python yang ini yang pertemuan sebelumnya. Kita masukin idle. Oke. Dan new file. Oke. Lalu ini saya perbesar. Oke. Jadi kita langsung tulis aja ya. Ini adalah program test. Lalu ada kamusnya bahwa A adalah integer. Oke. Lalu ada algoritmanya di sini. Oh iya, satu lagi. Di sini kan kamu lihat ada baris-baris ya, ada nomor-nomor baris. Itu cara melihatnya adalah options show line numbers. Nah, jadi kamu tahu line berapa aja yang sudah kamu tulis gitu ya. Algoritma, oke, saya lanjut ya. A sama dengan integer, dia diminta input, masukkan angka sama dengan ini, oke. Pastikan dalam kurungnya benar semua. If A itu lebih dari 50, ya, titik 2. Oke, jangan lupa titik 2. Ini juga khas Python, titik 2. Terus print hello world, ya, dan print by. Tapi else nih, saya nggak pakai indentasi nih ya. Else terus bisa dikasih tagar A kecil sama dengan 50. Lagi-lagi tagar itu nggak akan dieksekut, dia hanya hanya keterangan, jadi dihapus pun nggak apa-apa. Nah, terus print. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi. Hello, darling. Lalu kita print. Sorry, anaknya suka buru-buru kalau nulis. Bye-bye. Oke, kita save. Kita kasih nama tes 4 lah ya, kita taruh di PyTest. Saya kasih nama tes 4. Lalu kita run F5, invalid syntax langsung. Kenapa? Karena indentasinya nggak benar. Kok else-nya di sini? Dia pengennya else-nya begini. Coba kita run lagi nih ya. Masih mau nggak dia? Nah, ternyata dia mau itu. Masukin angka. Angkanya misalnya kita pengen 7 deh. Nah, ternyata 7 itu dianggap lebih kecil dari ada 50, jadi dia pakai yang perintah else. Ini hello darling dan bye-bye. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi ternyata menjorok ke dalam banget itu nggak apa-apa selama mereka satu blok. Tapi coba misalnya kayak gini. Apa yang akan terjadi? Unexpected indent. Nggak mau langsung. Maunya pokoknya satu baris. Gitu. Nah, baru kita pakai misalnya 80, dia pakai hello world. Kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh. Tapi sepertinya lebih baik kita lanjutin contoh ini di segmen berikutnya.